Halo semuanya, baik kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas struktur pengulangan bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan belajar mengenai struktur pengulangan menggunakan for, lalu ada nested loop atau pengulangan bersarang. Kita mulai dari yang struktur for terlebih dahulu. Struktur for itu digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah berapa kali, seperti itu, tanpa penggunaan kondisi apapun. Jadi lebih ke sejumlah hitungan yang kita tetapkan, misalkan mau 10 kali atau 100 kali atau n kali seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kemarin yang while atau repeat until itu kan ada pengecekan kondisi ya. Jika while kondisi terpenuhi gitu kan, maka lakukan pengulangan atau lakukan pengulangan until itu ya batas berhentinya terpenuhi. Nah, kalau ini lebih ke arah sejumlah aksi itu diulangi sejumlah sekian kali atau sejumlah tertentu seperti itu yang kita definisikan. Jadi bentuk umum for ini ada dua. Kalau di dalam Pascal ya, ada for menaik dan ada for menurun. Pertama kita lihat dulu yang for menaik. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi for variabel tertentu, variabel ini untuk counternya atau penghitungnya gitu ya, hitungannya. For variabel sama dengan ekspresi 1 to ekspresi 2, maka do sejumlah aksi. Aksi ini bisa satu statement atau beberapa statement yang disebut juga dengan block statement. Nah, ini bentuk umum ini kalau kita translate ke dalam bahasa Pascal, maka bentuknya kurang lebih seperti ini. For variabel, nama variabelnya bebas ya. Nama variabel, misalkan nilainya itu awalnya A, ekspresi 1 ini sama dengan A. Jadi for variabel sama dengan A to B, do sejumlah aksi atau statement di dalam sini. Nah, jadi variabel ini harus bertipe sederhana, tuh ya. Semua tipe sederhana yang ada di dalam Pascal bisa dipakai, kecuali tipe real. Ya, jadi integer bisa, karakter bisa, gitu ya. Nah, ekspresi 1 ini, atau batas awalnya ini ya, nilai awalnya ini, A ini, itu harus lebih kecil atau sama dengan ekspresi 2. Yang ini, yang B ini, batas berhentinya. Bila ekspresi 1 lebih besar dari ekspresi 2, yang ini lebih besar dari batas awalnya ini lebih besar dari batas berhentinya, maka badan pengulangan tidak dimasuki, tidak bisa program masuk. Nah, pada awalnya variabel ini akan diinisialisasi dengan nilai ekspresi 1, ya. Nilainya itu, nilai dari variabel ini akan bertambah, otomatis bertambah 1 setiap kali aksi pengulangan ini dimasuki. Jadi nilainya misalkan kalau yang ini variabel sama dengan A, kemudian aksinya dijalankan, oke selesai, masuk lagi ke pengulangan ini, A-nya bertambah 1, aksinya dijalankan, masuk lagi, tambah 1 lagi A-nya, dan seterusnya bertambah terus, sampai dengan nanti batasnya adalah B. Nah, jadi sampai akhirnya nilai variabel itu akan sama dengan ekspresi 2, atau kalau di contoh ini sama dengan B. Jadi jumlah pengulangan yang terjadi itu adalah sebanyak ekspresi 2 dikurang ekspresi 1 tambah 1. Jadi misalkan contohnya di sini 1 to 10 misalnya gitu ya, maka ada 10 pengulangan. Nah, contoh ini ada contoh program yang sebenarnya kemarin di while dan repeat until sudah kita coba, yaitu program cetak halo ini ya, sebanyak 10 kali. Nah, kalau misalkan program itu kita tulis dalam for, bentuknya adalah seperti ini. Jadi, for n, misalkan untuk counternya ya, variabel penghitungnya ini kita gunakan nama n. Jadi, for n sama dengan 1 to 10, dari 1 sampai 10, do
Rightlen halo. Nah, ini output yang dihasilkan adalah halo sebanyak 10 kali. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah di sini yang diperhatikan adalah n gitu ya, yang akan menjadi penghitung atau counter untuk setiap kali perulangan. Nah, ketika n-nya sama dengan 1, maka ini dieksekusi, keluar outputnya adalah halo. Oke, selesai sampai sini, program akan balik lagi, n-nya menjadi 2. N-nya menjadi 2, Rightlen halo. Nah, terus itu akan dilakukan sampai dengan n-nya nanti nilainya 10 gitu. N-nya 10 masih cetak halo. Kemudian ketika program sudah selesai, n-nya sudah sampai 10, program akan keluar dari perulangan ini. Seperti itu ya. Berikutnya ada contoh program cetak angka. Ini juga sudah pernah kita bahas waktu di struktur perulangan while dan repeat until. Nah, itu kalau misalkan ditulis ulang menjadi menggunakan for, ya, adalah seperti ini. Nah, di sini kita mau mencetak angka dari 1 sampai 20. Variabel yang kita gunakan adalah angka bertipe integer ini ya. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan for angka sama dengan 1 to 20 do Rightlen angka. Ya, gampang ya sintaknya ya. Sangat sederhana, mirip dengan bahasa Inggris biasa. Nah, maka ini ketika dijalankan output yang dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 20. Cara kerjanya bagaimana? Nah, jadi ketika ini dijalankan, maka ada variabel angka ini ya, yang kita gunakan sebagai counter, itu akan bergerak nilainya mulai dari 1 sampai dengan 20. Lalu, setiap kali perulangan ini dilakukan, gitu ya, angka ini akan dicetak di layar ya, outputnya. Nah, ketika angka sama dengan 1, gitu, maka output yang dicetak, yang di Rightlen adalah 1. Oke, setelah itu program balik lagi gitu kan, karena belum sampai 20, program balik lagi, angkanya bertambah 1, menjadi 2. Yang di Rightlen adalah 2. Lalu ketika maka program kemudian akan balik lagi gitu ya. Terus karena belum 20, bertambah lagi gitu ya. 1, bertambah 1 lagi menjadi 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan nanti angkanya menjadi 20. Ketika angkanya 20, outputnya juga adalah 20. Nah, setelah sampai 20, maka program akan keluar dari perulangan ini dan melanjutkan ke baris program berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya sama seperti tadi, mirip ya, cuma di sini kita modifikasi, kita mau cetak angkanya bukan 20, tapi sebanyak n, di mana n itu ditentukan oleh pengguna, oleh user. Nah, di sini kita ada tambahan satu variabel n, gitu ya, di mana n ini user yang memasukkan mau berapa banyak angka yang dicetak. Nah, jadi itu kita simpan dalam variabel n. N ini menjadi batas berhenti dari perulangan for yang ada di program ini. Jadi tidak harus selalu berupa angka gitu ya, batas mulai dan batas berhentinya for ini, tapi bisa jadi variabel gitu ya. Variabel n misalkan, atau n per 2 atau n kali 2, bisa seperti itu. Nah, ini output yang dihasilkan bagaimana? Output yang dihasilkan bisa 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sebanyak berapa n yang diinputkan oleh pengguna gitu ya. Jadi cara kerjanya mirip seperti yang tadi. Setiap kali angkanya dimulai dari 1, ini ya, di sini batas mulainya dari 1, ini dicetak ke layar, kemudian bertambah 1, otomatis bertambah 1, sampai dengan nanti sebanyak n yang diinputkan oleh user. Nah, ada juga tadi bentuk for yang kedua adalah for menurun. Bentuk umum dari for menurun itu adalah mirip seperti yang tadi for menaik, ya, cuma bedanya kalau tadi to di sini, kalau
menurun itu down to gitu. Ini di Pascal ya teman-teman. Nanti kalau misalkan di bahasa pemrograman lain, for-nya bisa jadi beda sintaknya gitu. Ada juga for di bahasa pemrograman lain, tapi sintaknya bisa jadi berbeda. Nah, kalau for menurun di dalam bahasa Pascal, kita translate ini ya, algoritma ini, maka sama seperti yang menaik tadi, ada batas mulainya dan ada batas berhentinya. Di sini batas mulainya adalah ekspresi 1 atau A, kemudian batas berhentinya ekspresi 2 atau B. Yang beda di sini perhatikan kalau tadi to sekarang menggunakan down to. Nah, kemudian untuk variabelnya sendiri masih sama seperti yang tadi, harus bertipe sederhana kecuali tipe real. Nah, tapi di sini batas mulai dan batas berhentinya ini sedikit berbeda, teman-teman, dari yang for menaik tadi. Pada for menurun, ekspresi 1 ini ya, mulainya ini harus lebih besar dari ekspresi 2. Karena kan nilainya nanti akan berkurang, down to ya. Berkurang. Kalau tadi naik 1, naik 1, naik 1. Kalau di dalam for menurun, nilai variabel ini akan berkurang 1 setiap kali aksi pengulangan dimasuki. Jadi dia akan berkurang 1, dan seterusnya sampai dengan nanti berhenti, sampai akhirnya nilai variabel itu nanti akan sama dengan ekspresi 2. Sorry ya, ini maksudnya sampai dengan ekspresi 2 atau B. Gitu. Nah, jadi jumlah pengulangan yang terjadi ada berapa banyak? Jumlah pengulangan yang terjadi adalah ekspresi 1 kurang ekspresi 2 tambah 1. Misalnya ya, for variabel sama dengan 10 down to 1 do aksi, maka karena mulai dari 10 down to 1 ya, jumlah pengulangan yang terjadi adalah 10. Gitu. Jadi bedanya kalau yang tadi mulainya itu dari angka kecil, terus naik sampai dengan nanti batas berhentinya angka yang besar. Kalau for menurun justru mulainya dari angka yang besar, terus menurun down to sampai dengan angka yang lebih kecil. Contoh, ini masih sama dengan cetak n angka yang tadi, cuma kita pakai for-nya menurun di sini. Nah, perhatikan di sini kita ganti to-nya menjadi down to. Nah, kalau tadi pengulangannya itu for angka sama dengan 1 to n gitu ya. Nah, sekarang kita balik. N-nya ini justru jadi startnya gitu ya, mulainya. Batas berhentinya justru 1. Nah, ini kalau dijalankan, output yang dihasilkan adalah N-nya dulu gitu ya. Misalkan N yang diinput 10 misal, atau 100. Maka mulai dari 100 akan berkurang 1 jadi 99, 98, 97, dan seterusnya sampai dengan 5, 4, 3, 2. Terakhir berhenti di 1, sesuai dengan yang didefinisikan di sini. Gitu ya. Jadi cara kerjanya, angkanya mulai dari N dulu, menurun sampai dengan batas berhentinya adalah 1. Jadi jumlah perulangannya adalah N dikurang 1 tambah 1, yaitu sebanyak N. Nah, contoh berikutnya adalah di sini program peluncuran roket. Di sini kita akan menampilkan angka mulai dari 100 sampai dengan 0, gitu ya. Terus perulangan ini dilakukan sampai dengan 0. Setelah selesai perulangan ini, maka program akan menuliskan roket meluncur. Nah, ini kalau dijalankan, maka output yang dihasilkan adalah mulai dari 100, ya hitung mundur 100, 99, 98, dan seterusnya sampai 3, 2, 1, 0. Otomatis berkurang 1 setiap kali perulangan ini dieksekusi, dan batas berhentinya adalah 0. Di sini kita definisikan 0, maka angka terakhir yang dicetak adalah 0. Setelah perulangan ini selesai, maka baru roket meluncur ini ditampilkan di layar. Nah, berikutnya ada nested loop. Sesuai namanya ya, bersarang. Artinya di dalam struktur pengulangan itu bisa saja terdapat pengulangan lainnya. Jadi dengan kata lain, pengulangan di dalam pengulangan. Kalau kemarin di if sebenarnya
di struktur pemilihan ya, teman-teman sudah diperkenalkan dengan nested if gitu ya. Nah, ini mirip seperti itu, cuma yang bersarang adalah perulangannya, loopnya gitu. Jadi bisa pada operasi for itu di dalamnya ada for, atau pada operasi while di dalamnya ada while, di dalam repeat ada repeat, atau mungkin kombinasi gitu ya. Di dalam while ada for, di dalam for ada repeat dan lain sebagainya, bisa saja gitu nanti digunakan bersama-sama, dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan program yang akan teman-teman buat gitu. Pada operasi for dalam for, misalkan di dalam for ada for gitu ya, for yang paling dalam itu akan diselesaikan lebih dahulu, baru dieksekusi for yang di luar, sehingga instruksi-instruksi yang didapat pada for yang paling dalam akan paling banyak dieksekusi. Syarat yang harus diperhatikan untuk operasi for pengulangan tersarang atau nested for itu, setiap pengulangan tidak boleh menggunakan variabel counter yang sama. Ya, supaya tidak membingungkan programnya. Jadi counter untuk for yang di luar dengan yang di dalam itu dibedakan namanya. Kemudian, antara pengulangan-pengulangan tersebut tidak boleh saling berpotongan atau overlapping. Nah, ini ada contohnya workflow dari pengulangan gitu ya. Di sini kita punya for i sama dengan 1 to 10. Kemudian di dalam for itu ada for lagi, di mana di sini counternya adalah j. For j sama dengan 1 to 10. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah print ij. Nah, setelah print ij, di sini nilai yang bertambah adalah i, next i. Nah, ini flowchart untuk pengulangan yang ini salah teman-teman ya, tidak tepat. Kenapa? Karena seharusnya kalau yang di dalam itu adalah J yang dilakukan pengulangan, maka diselesaikan dulu yang J-nya gitu. Jadi for J sama dengan 1 to 10, print IJ harusnya next J dulu. Selesaikan dulu J ini selesai dari 1, 2, 3, 4, sampai 10, baru I-nya bertambah. Nah, oke, I-nya bertambah, I-nya menjadi 2, J-nya jalan lagi 1, 2, 3, sampai 10, next I-nya sama dengan 3, baru J-nya diulang lagi. Jadi, yang benar atau yang tepat adalah seperti ini, gitu ya. Jadi, for J sama dengan 1 to 10, print IJ, next yang diselesaikan adalah J dulu perulangannya. Next, J-nya bertambah, J-nya bertambah, dan seterusnya sampai dengan 10. Setelah selesai baru I-nya ditambah gitu. Nah, kalau yang kanan ini ada dua perulangan juga, yaitu for I sama dengan 1 to 10, kemudian print I, lalu next ya, I-nya bertambah 1, terus bertambah 1, terus sampai dengan I-nya sama dengan 10. Selesai baru masuk ke perulangan for J sama dengan 1 to 10, kita lakukan print J, next-nya kemudian J-nya bertambah menjadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 10. Nah, kalau ini kan I-nya di sini perulangan I-nya dilakukan di sini terus sampai dengan selesai, lalu baru masuk ke perulangan J. J-nya dilakukan perulangan sampai 10 sampai dengan selesai gitu kan. Nah, kalau ini namanya dua buah for yang terpisah gitu ya, dua buah perulangan yang terpisah. Ini bukan nested. For yang J ini tidak berada di dalam I. Perulangan yang J itu dilakukan sendiri, yang I sendiri, J sendiri secara independen. Ini tidak bersarang kalau seperti ini ya. Ini dua perulangan yang terpisah. Nah, bentuk umum atau algoritma dari nested for itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. For variabelnya untuk counternya. Kemudian ini nilai awalnya, to, nilai akhir, do. Nah, di dalam for ini ada for lagi. Di mana variabel counter untuk yang for di dalam ini namanya berbeda, harus berbeda dari yang variabel counter for yang di luar. Kemudian batas awalnya dan batas akhirnya.
Nah, seperti ini bentuk dari nested for. Kalau nested while, di dalam while ada while, berarti while kondisi yang harus dipenuhi, do, nah di dalamnya ada while lagi. Ada pengecekan kondisi kedua, baru pernyataan yang harus dieksekusi. Demikian juga dengan yang repeat until. Di dalam repeat, bisa ada statement-statement lain di sini ya. Dalam repeat ada repeat. Kemudian ada kondisi berhenti untuk yang repeat yang di dalam, dan ada kondisi berhenti untuk repeat yang di luar. Contoh untuk perulangan bersarang yang peluncuran roket tadi ya. Peluncuran roket tadi kita modifikasi programnya. Di sini kita punya for K, di mana counternya K gitu ya, sama dengan 100 down to 0. Berarti K itu akan dijalankan 100, 99, 98, dan seterusnya sampai dengan 0. Di dalam K itu ada perulangan lagi. For P sama dengan 1 to 1000. P-nya berarti bergerak dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 1000. Apa yang dilakukan? Kita akan mencetak nilai P. Setelah selesai kedua for ini, maka baris program berikutnya yang dieksekusi adalah roket meluncur. Nah, ini yang dihasilkan adalah seperti ini. Jadi, ketika K sama dengan 100, P-nya bergerak ya, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 1000. Selesai, P-nya dijalankan, yang ini ya, perhitungan P dan mencetak P ini selesai, maka program balik lagi ke sini. K-nya sekarang 99. Saat K 99, P-nya bergerak lagi dari 1, 2, 3, 4, sampai dengan 1000. Terus balik lagi K sama dengan 98, P-nya dicetak lagi 1, 2, 3, sampai dengan 1000. Seterusnya sampai dengan nanti K-nya sama dengan 0. Jadi di sini ada 1 sampai 1000 ini ya, dicetak sebanyak 101 kali. Ya. Karena ini kan K ini kan 100 dikurang 0 tambah 1. Jadi 101 kali perulangan K gitu ya. Yang masing-masing perulangan ini mencetak angka 1 sampai 1000. Jadi 1 sampai 1000, 1 sampai 1000, 1 sampai 1000, 1 sampai 1000 sebanyak 101 kali. Selesai baru tulisan roket meluncur ini dicetak. Itu ya, jadi cara kerjanya K-nya dulu bergerak, K-nya 100, maka P-nya baru bergerak. P-nya ketika K sama dengan 100, P itu bergerak dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 1000. Selesai P-nya sampai 1000, baru balik lagi ke K. K sekarang menjadi 99. K99, P-nya bergerak lagi. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 1000. Nah, terus nanti K berkurang jadi 98, ini berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi, sampai dengan K sama dengan 0, baru berhenti. Ini dicetak ya. Nah, contoh berikutnya. Buatlah algoritma dan program untuk mencetak output sebagai berikut. Kita mau mencetak angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai dengan 9 sebanyak 5 kali ini ya. Berarti ada counter yang untuk menghitung angka 0, 1, 2, sampai 9, berhenti dari 0 sampai 9, 0 sampai 9. Ini dilakukan sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti ada counter untuk menghitung jumlah barisnya. Nah, ini kasus seperti ini kita butuh nested loop. Bisa contohnya kita pakai for, bisa kita pakai for. Maka yang ini untuk yang angka 0 sampai 9 ini kita misalkan counternya dengan J. For J sama dengan 0 sampai 9 cetak J. Oke ya. For J sama dengan 0 sampai 9 cetak J. Jelas sampai di sini ya.
Jadi J-nya akan bergerak mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Nah, tapi J ini kan harus terjadi sebanyak 5 kali, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, sampai dengan baris ke-5. Maka ada perulangan lagi yang memerintahkan supaya perulangan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Maka kita butuh satu lagi for di luarnya, yaitu for I sama dengan 1 sampai dengan 5, melakukan cetak angka J dari 0 sampai 9. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. For J sama dengan 1 to 5, do. For J sama dengan 0 to 9, do. Nah, gitu ya. Jadi, ketika I sama dengan 1, J-nya bergerak 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Selesai, I-nya bertambah jadi 2, J-nya bergerak lagi 0, 1, 2, 3, sampai 9. Lalu I-nya bertambah lagi jadi 3, J-nya dicetak lagi 0 sampai 9, dan seterusnya sampai nanti baris kelima, J-nya bergerak lagi 0 sampai 9, gitu ya. Nah, ini ada tambahan sedikit supaya J-nya bergerak ke kanan, bukan ke bawah, maka yang kita gunakan adalah right, ya. Tapi khusus untuk J sama dengan 9, itu kita kasih right len supaya baris atau output berikutnya pindah ke baris baru, gitu. Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai for ini, struktur for, kemarin ada latihan yang kita kerjakan menggunakan while dan repeat until ya. Yang pertama ada latihan untuk menghitung jumlah deret angka dari 1 sampai n, kemudian menampilkan hasil penjumlahannya gitu ya. Lalu mencetak teks lagu Anak Ayam, sama ini ya, kita meminta masukan dari pengguna, masukkan angka sebanyak n, lalu kita menghitung rata-rata bilangan yang dimasukkan. Nah, itu bisa teman-teman modifikasi dari yang sebelumnya menggunakan while atau repeat until, sekarang diubah menggunakan struktur for ketiga program ini. Nah, ini silakan teman-teman coba, nanti kita diskusikan saat sesi Zoom. Demikian teman-teman, terima kasih.